madhari wa minhu tahtul irah di ba'di mal muhajjidun fala wal ilmu lahu matalib wa kullu syai' yatruk muqtadahu minhu wal farq bainal nah jadi bahasanya intinya semuanya itu kenikmatan yang Allah kasih itu nikmat. Buat aulia kalau dikasih penyakit itu kenikmatan ya Allah. Kelasnya cuma bukan lagi teguran, tapi Allah mau angkat derajatnya. Kalau kita plusnya banyak, Allah ampuni dosa kita, Allah angkat derajat kita. Kalau yang kelasnya aulia, Allah kasih ujian prakteknya, dia buat menikmati kenikmatan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hapusin kekurangan-kekurangannya dia sebagai hamba, makin sempurna sebagai Abdullahnya, terus Allah naikin derajat diri sebagai kekasihnya Allah. Muhid gitu, Allah ampunin dosanya, Allah naikin derajatnya. Mukmin soleh, ampunin dosanya, naikin derajat. Muslim, Allah ampunin dosanya, Allah ingetin, Allah naikin derajat. Jadi tidak ahabullah abdan ibtala. Allah kasih dia ujian praktek. Kalau Allah cinta sama seorang hamba, kalau mau dia Fir'aun tuh udah Allah nggak cinta sama dia. Itu Allah ciptain Fir'aun sampel makhluknya Allah yang Allah nggak cinta sama dia. Allah nggak cinta. Allah nggak cinta. Kalau Allah nggak cinta kan berarti kan habis sudah. Jadi kalau kita bilang begini, kalau kita tanya sama diri kita nih sekarang kita dicinta nggak mau? Itu dicintai sama, dicintai banget dicintai. Yang nggak dicintai sama Allah siapa? Firaun. Firaun tuh nggak dicintai sama, sebab kalau Allah cinta, Allah uji dia, Allah kasih ujian praktek. Ternyata ujian prakteknya dia itu bukan ujian praktek sebetulnya. Dengan adanya Nabi Musa, kan jadi ujian buat dia tuh. Kalau kata bahasa manusia umumnya, sebenarnya itu bukan ujian praktek. Masa disamperin Nabi, tetap mau jadi Tuhan. Ini yang dakwah nih bukan lagi aulia, Nabi, Rasulnya Allah. Itu sampel. Allah kasih nih satu makhluk Allah ciptain Firaun, sampel. Ini yang datang ke dia Nabi Musa ini bukan ujian prakteknya, tapi ngasih contoh. Kalau orang kalau udah Allah nggak cintai, Nabi Rasul lagi sampai ke dia nggak bakalan terus kan. Tambah lagi nggak ada teguran sedikit pun buat dirinya. Dalam artian karena sakit kayak enggak, yang dia mau ijabah. Fisiknya tuh sehat walafiat, nggak kesentuh sama apapun. Jadi tandanya kalau Allah cinta, Allah kasih dia ujian praktek sesuatu yang nggak enak, tapi sebenarnya nikmat. Menyadarkan kekurangan sebagai makhluknya Allah. Kayak aulia tuh Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf lama nggak sakit nangis. Tanya sama orang, Habib kenapa nangis? Udah lama nggak sakit, aneh takut Allah nggak sayang sama nih. Ada sesuatu kemungkinannya tuh takutnya dia dapat istidro, tapi sebenarnya itu gambaran sifat perindu dengan kasih sayangnya Allah. Orang kalau dapat cintanya Allah tuh cintanya apalagi sekelas aulia ya, dia punya rasa kepekaan tuh untuk menikmati rasa kasih sayangnya Allah lebih. Akhirnya ada kekhawatiran dalam dirinya. Kayak Rasulullah kan begitu. Udah lama gak turun wahyu, langsung ada kekhawatiran di dirinya. Ya Allah, kenapa gue punya salah apa? Itu sebenarnya itu rindu, bahasa rindu. Bukan yang lagi introspeksi diri, bukan. Kalau buat kelas mereka orang tuh bukan introspeksi diri namanya, tapi rindu.
udah ngedapetin nikmat yang begitu dasar, kasih sayang Allah tuh di orang berasanya dasar. Akhirnya jadi baliknya kayak diri sendiri sebagai makhluk. Ini urusan apa nih? Kok gua nggak dikasih sakit-sakit sama Allah? Tahu-tahu nggak lama Allah kasih sakit tuh Habib Bakar disenang. Kasih sakit sama Allah, senang. Biar kata bahasanya cuma hidung meler, batuk, barang meriang dikit. Itu Allah sayang berarti. Cuman kita ini nggak bisa menikmati kasih sayangnya Allah sedalam mereka orang, atau sedalamnya mereka orang para pecinta sejati, pecinta orang-orang solihin sejati itu. Jadi bahasanya intinya kalau kita dapat ilmunya mereka orang itu, kita dapat arahan buat OTW-nya kita sebagai para pecinta orang-orang soleh. Sebab keadaannya hati kita semakin kebuka, semakin enggak indahnya Allah ciptakan mereka orang, bagaimana kasih sayangnya mereka orang bisa rasakan sampai sebegitu dahsyatnya. Jadi mereka orang nggak lihat itu namanya kedudukan, yang martabah, yang ini itu hanya bahasa doang, udah bahasa, sekedar bahasa, makhluk bahasa kan makhluk, sekedar bahasa, udah nggak dilihat. Yang dilihat apa ya? Rasa kenikmatannya dari rasa sayang ini. Disayang itu nikmat, disayang itu nikmat. Kalau kita ente enak disayang, aneh nggak disayang, itu bohong, sangat bohong. Karena kita bodoh, kita bisa ngomong gitu. Ada Allah nggak sayang sama hambanya? Nggak ada. Kita ini terlalu awal, terlalu bodoh. Kalau kita tambah ilmu, belajar, makanya kita disuruh tuntut talib ilm. Dan kita tahu gimana ilmunya mereka orang, sehingga kita bisa paham. Oh ternyata mereka punya histori garisnya itu sampai sebegitunya. Ini kenapa? Oh itu introspeksi diri. Itu kemarin kata akal kita. Sekarang menjawab pakai ilmunya mereka orang. Oh ternyata itu bukan bahasa introspeksi diri, tapi bahasa rasa rindu, kangen. Karena mereka orang udah bisa menikmati rasa kasih sayang Allah buat diri mereka. Makanya disebutnya arif billah. Jadi itu kenikmatan yang luar biasa. Kalau kita punya munajat, nggak apa kita munajatin. Kita ngeliat nih histori, terus kita pengen munajat, pengen dapat seperti mereka orang dapat. Nggak sama, pastinya beda, tapi kita dapat. Sebagai pecinta itu dapat. Hajatan fin nafsi ya roh qaddiha ya khairul godi. Kata Habib Abdullah bin Muhsin, ente mau tahu hajatnya Habib Abdullah di itu gosidah, hajatnya cuma satu. Berarti kan dipinta boleh. Apa ya Rob, saya mau kenal sama diri saya, biar saya mengenal engkau. Kenalin saya sama diri saya, biar saya kenal engkau. Itu boleh. Hajatan fin nafsi ya Rob qaddiha ya khairul godi. Bahasanya lewat lisan, hajatan fin nafsi ya Rob. Biar apa? Hanya Allah yang tahu dia punya hajat. Dia menikmati privasi hubungannya dia sama Allah. Makanya nggak disebut secara langsung, dibongkar sama Habib Abdullah bin Muhsin. Hajatnya itu apa? Ya arif nafsa. Dia kenal sama dirinya. Dikenal sama dirinya. Dikaya arif rabbah, biar dia bisa kenal sama Tuhannya. Karena kaidahnya man arafa nafsa arafa rabbah. Orang yang kenal sama diri pasti kenal Tuhan. Tahu kekurangan dirinya, ini apa nih yang ada di diri gue, detail tahu dia. Nah, itu yang kita butuhin. Semuanya proses safar ilallah. Allah nggak mau sesuatu yang Allah larang, itu yang Allah nggak mau di diri kita, itu ada di diri kita, sebab itu nggak nikmat. Safar ila nafsi ammaroh pada nafsul mutmain. Wabil ilmi yaghriqul insan wala husula fi madharihi wa minhu, dan dengan ilmu tenggelamnya manusia, dan kepadanya juga sampainya kepada logo dirinya.
Terus dan dari ilmu juga banyak tahsul hayrah, mendapati kebingungan untuk sebagian manusia orang. Ini keadaan orang-orang yang ilmu. Wabil ilmi, kata Habib Abdullah bin Muhsin habis ngomongin tentang pembagian orang-orang ahlul musyahadah minal mu'minin, orang-orang yang beriman sama Allah. Wabil ilmi, dengan ilmu itu banyak orang tenggelam dengan ilmunya sebab dia bersandar sama ilmunya. Walahu saulah madhari fi madhari, dan kepada ilmu juga banyak orang sampai di dalam judul jati dirinya dia, logo jati dirinya dia. Jadi dia tahu dia ini siapa, Allah ciptakan ini dia siapa. Sebab Abdullah nyala. Dan dari ilmu dan dari sebab ilmu juga mendapati kebingungan untuk sebagian orang. Jadi dia dapat ilmu, bingung dari ilmu. Dengan ilmu orang bisa tenggelam, karena ilmu orang bisa sampai kepada logo jati dirinya. Aneh Abdullah yang apa ini aneh nih. Semakin dikenal kan logonya dia yang, jadi dia makin tahu apa yang Allah ciptakan buat dirinya nih. Ya diciptain Allah sebagai apa gitu loh. Apa deh, oh hari ini begini, oh itu makin kenal, makin dia nggak tahu makin besar. Itu nggak bisa dicari kecuali bagaimana cara dia buat berkomunikasi sama Allah gimana nih. Ini kan kayak begini kan nih ilmu yang dari awal sampai halaman 24. Ini ilmunya mereka orang bagaimana caranya dibuka tuh sehagigohnya kita, jangan berpola. Terus lebih bersandar sama Allah, jangan bersandar sama akal. Buat yang punya ilmu jangan bersandar sama ilmu. Sebab ilmu tuh jembatan buat kita bersandar sama Allah. Modal pedang kita buat perang sama hawa nafsu cuma satu, doa. Bagaimana kita berhubungan sama Allah biar benar. Nah itu kan dari awal penjelasannya ke situ semua, ngarahnya tuh ke Abdullah. Hakikat jati diri. Jadi semua kehidupan kita pun jackpot, asli. Iya, selamat, nikmat. Walayum setiap harinya lebaran. Dengan ilmu manusia tenggelam. Tenggelamnya sebab dia bersandar sama ilmu. Dan karena ilmu sampainya manusia itu di dalam madhar dirinya, di dalam logo dirinya. Ini aneh sebagai apa nih? Akhirnya dia bisa mensyukuri apa ya? Dan dari sabab ilmu juga itu mendapatkan kebingungan untuk sebagian orang, banyaknya orang. Kok bisa bingung, kok bisa tenggelam, kok bisa ada yang sampai. Kenapa itu ilmu judulnya ilmu, kok bisa? Bukan salah ilmunya, tapi salah kitanya. Titiknya di mana? Yang bisa menyampaikan kita kepada logo diri kita sesuai dengan apa yang Allah ciptakan buat diri kita. Abdullah yang seperti apa nih ya? Kiranya kalau kita udah tahu diri kita judulnya, di situ nanti kita bisa memberikan kemanfaatan. Khairun nas, bisa jadi sebaik-baiknya manusia. Sebab tahu diri kita nih, kita dikasih lebihnya sama Allah di sebelah mananya. Yang akhirnya ini bisa lebih, itu nanti juga otomatis Allah salurkan ketika dia makin paham siapa dirinya. Jadi benar-benar la haula wala quwata illa billah, enggak ada kemampuan daya upaya. Dengan ilmu, karena ilmu dari ilmu. Wa amal muhaqqiqun fala, adapun orang-orang muhaqqiqun, orang-orang yang ahlu tahqiq, orang-orang yang kayak mereka orang nih, ilmunya mereka orang nih, itu disebutnya ilmunya ahlu tahqiq. Orang yang tukang cari tahqiq, orang yang tukang cari tahqiq, itu ilmunya mereka orang yang kita pakai tuh, ilmu copy paste tuh. Itu ilmunya para muhaqqiqun, aulia.
gitu. Itu fala katanya Habib Abdul bin Muhsin, fala. Nggak ada yang seperti itu semuanya, nggak ada yang seperti itu. Bagaimana? Jadi bahasanya tuh yang tadi tuh sampai ke Allah di dalam logo dirinya hanya sebatas logo, terus dikelelep, nggak sampai ke Allah gitu loh. Ada yang orang dengan ilmu itu tenggelam sebab dia bersandar sama ilmunya. Ada lagi orang yang dia karena ilmunya dia sampai kepada logo dirinya terus tenggelam, terus hilang, maksudnya mentok di dirinya tapi dia nggak bisa akhirnya dia berkehendak sendiri gitu loh. Dia binasa di situ tuh. Ketika dia tahu logo dirinya malah dia berkehendak sendiri. La haula wala quwata hilang. Dia cuma bisa ngomong subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wala quwata ini nggak ada. Pas udah tahu dirinya, tahu-tahu dia upayakan aja sendiri. Sebab gue tahu gue dijadiin Allah sebagai gini. Bukannya dia makin di musik kan diterusin, enggak, ini diputus. Gitu. Ada lagi orang lagi dari sebab ilmu dia malah jadi kebingungan. Ini kebanyakan ilmu ya mana sih ini musik gue pakai nih? Gitu. Sebenarnya intinya satu. Mana yang masuk ke hati, mana yang lebih bermanfaat untuk menambah rasa khosyah, rasa takut sama Allah, yaitu ilmu. Ya selebihnya ya jangan dipaksa, yang penting hadir. Jangan dituntut harus semua. Kalau harus semua kan tandanya kan dia berkehendak. Jangan dong. Harus, kalau kita tuntut ilmu karena Allah, biar Allah. Yang penting duduk. Lillahi ta'ala, mana kata yang masuk itu yang lebih bermanfaat buat diri kita. Jangan mengharapkan semua kan. Ada sampai disebutin kan sama ahlul ilm, disebutin kan. Ente kasih ke ilmu semuanya, maka ilmu bakal ngasih ke ente berapa itu? Gimana tuh magolah nih? Ente kasih ke ilmu semua. Hakuluh. Ente kasih semuanya, yang ente punya kemampuan semua ente kasih buat ente cari ilmu. Ane kasih ente separuh. Kata itu ilmu, ane kasih ente separuh dari diri ane. Pelit dong. Kagak, itu separuh yang lebih bermanfaat buat diri ente. Ini nih nyambung, nggak ada yang kagak nyambung. Semua ilmu nggak ada nggak nyambung. Angkat. Sebab ilmunya ilmu dari Allah semua, dari Nabi. Apalagi ini ilmu pongkol begini. Orang bisa bingung apa yang dibingungin ya. Jangan berusaha ingin pakai semua, mana yang bisa kita pakai, mana yang masuk ke hati kita, itu yang kita pakai. Itu yang Allah pilih. Makanya banyak yang bingung, banyak yang kelelep. Yang kelelep itu kan sebabnya dia bersandar sama ilmu, udah jadi orang berdakwah bersandar sama ilmunya. Orang yang diajarin sama dia nggak dapat keberkahan ilmu. Kenapa? Sebab dia bersandar sama ilmu. Sama dengannya sombong sama Allah tanpa dia sadari. Terus dia sampai ke Allah di dalam logonya dia doang, sebatas logonya dirinya. Dia berhenti, habis itu diupayakan. Belum habis sampai ke Allah dia udah mengupayakan dirinya. Dia pengen kenal sama dirinya. Udah sampai dia kenal sama dirinya, dia berkehendak habis itu sendiri, nggak diterusin lagi ke Allah. Nah, udah ada yang kayak begitu. Ini semua gambaran nih dari Habib Abdul bin Muhsin omong ini, semua gambaran secara menyeluruh. Cuma diringkas sama Habib Abdullah nih. Sebab ini Habib Abdullah kan minal muhaggigin, orang-orang yang ahlu tahqiq. Dia tahu bahasa ketentuan Allah tuh jadi buat kesimpulan sebegini simpelnya. Ada lagi bahasa orang yang bingung. Ketika dia tahu logo dirinya, dia berhenti, dia gak lanjutin ke Allah. Akhirnya dia berkehendak sendiri, berpola sendiri, cari capek.
dari susah buat dirinya. Ya gitu, amal muhagigun fala, kata Habib Abdul bin Muhsin. Kalau kita pakai ilmunya para muhagig, kita nggak dapetin nih tiga golongan ini nih, tiga gambaran. Ini nggak kita dapetin. Ini bisa, ini misalnya. Mafhum ya? Jelas kan nih? Ada nggak? Lanjut. Ini kalau lanjut rada ini lagi nih. Nggak ngerinya yang ini kan. Ini ya. Mandek. Ilmu matalib. Wal ilmu lahu matalib wa kullu syai' yatlub muqtadahu minhu wal farq bainal muttabi wal muqayyid innal muttabi alladhi yatba'. Tuh. Sebab ini titik nih, fala titik udah. Ntar kita lanjutin lagi masuknya ke perihal ilmu. Jadi begitu. Jadi ini ilmu yang nggak mungkin beda, nggak mungkin. Mustahil dunia akhirat beda. Jadi kalau kita ngelihat sekarang kita ngomongin nih perihal yang di lapangan, kehidupan. Ini abis kita dengar tuh secara umumnya, sekarang kita lihat yang di lapangan secara umum. Ini ilmu bukan buat kita lihat orang ya, tapi kita nggak diri kita. Kita di porsi mana di dalam ini kapasiti perihal yang namanya safarillah. Allah lagi buat perjalanan bakal kita, judulnya itu, ini judul nggak mungkin berpaling dari Allah, dari Rasulullah, nggak mungkin berpaling, sebab ini ilmu diringkesin sama Habib Abdullah. Udah paling mudah nih. Kita diciptain sama Allah terus balik lagi ke Allah. Itu cuma pengen ngerubah keadaannya nafsu amarah kita jadi nafsu mutmainnah. Yang Allah nggak suka, Allah nggak mau ada itu di diri kita. Allah mau jadikan semuanya nikmat. Dalam kehidupan kita nggak ada yang lain. Itu upayanya dari mana? Dari kita? Enggak, dari Allah. Kita cuma bisa ngejalanin apa yang kita bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kagak paksain kecuali dia memang yang dia mampu. Ketika di awalnya mampu hanya untuk berdoa, akhirnya Allah kasih dia kemudahan, Allah kasih dia keluasan, sedikit pun nggak ada penghalang, luwes, nggak ada hawa nafsu, malah ada dorongan kepengen buat ngelakukan tuh dia ngelakukan sholatnya dia. Ada rasa takut, jadi mudah dibuat melakukan, itu kan termasuk kemudahan dari Allah. Akhirnya kemudahan itu bertambah, dari awalnya cuma di doa, terus dia naik. Dia bisa beristighomah, melakukan apa-apa yang Allah wajibkan. Itu termasuk loh, bukannya enggak. Itu kewajiban, harus, bukannya enggak. Ini kita ngomong nih bahasa fi'lullah, ketentuannya Allah. Memang kita nyari ini nikmat, sebab kita yang kumpul di sini, yang Allah kasih dapat ilmunya mereka orang muhagigun, orang-orang ahlu tahqiq, al-arif billah, wirasah sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita Allah kasih kemudahan, ada rasa takut, itu dari Allah. Jadi kita ngelakuin itu sholat nikmat. Nggak nikmatnya ya kita bisa buat nikmat secara global yang kita rasa mungkin tanpa kita sadari. Kelar sholat enak jadi hambanya Allah, sebab bisa sujud. Biar kata nggak hadir tuh hati, gimana caranya biar hadir? Jangan dituntut. Hanya perlu nggak ngelepas diri sebagai hambanya Allah,
mana yang udah jadi kemudahan jangan ditinggal. Itu doa bisa, berzikir bisa, kerjain terus. Jangan yang muluk-muluk. Yang udah kita dapetin itu yang kita kerjain. Mana yang udah Allah kasih ajaran buat kita, Allah kasih lewat guru-guru kita kerjain bahasanya. Yang jadi jalan kemudahannya udah jalanin terus. Jadi bener-bener gak dikasih sulit sama Allah keadaan buat diri kita. Udah jalanin doa, jangan putus. Terus yang udah jadi mudahnya sholat, jangan putus. Terus nanti kalau Allah tambah lagi tuh kenikmatan salawat mulu, bawaannya kepengen salawat mulu, jangan putus. Terus dinikmatin terus, menikmati itu rasa syukur. Nanti Allah tambahin terus tuh kenikmatan, dalam artian keinginan kita buat melakukannya tambahin terus sama Allah. Itu yang Allah mau tuh fi'lullah ya seperti itu. Itu fi'lullah tuh seperti itu. Sebab rahmatnya Allah dilogokan dengan rahmatul udmanya Nabi Muhammad SAW. Rahmat paling agung Allah ciptakan di Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak mau satu umatnya masuk neraka. Kalau Allah gimana? Rahmatnya sama umatnya Nabi Muhammad kayak apa? Bagaimana dengan Allah kan begitu. Luasnya luar biasa. Apa bahasa? Pokoknya diusahakan semuanya biar aneh gak mau nih berucap nih, ayo ente pakai siwak coba apa aneh takut akhirnya nanti ini jadi ketentuan Allah jadi wajib buat ente. Wajib ini ketaatan apa kemaksiatan? Ketaatan. Wajib. Biar wajibin semuanya, biar semuanya aneh punya umat jadi orang bertakwa sama Allah. Kan begitu. Kalau kita bukan Nabi Muhammad, kalau kita betul nggak? Ini pegawai gue wajibin semua nih. Biar apa? Biar pada jadi orang bertakwa semua. Segitunya baru punya pegawai. Ya sebab kita takut Dan mana takut mana sama takutnya Nabi Muhammad. Ada wajibin semua yang punya pegawai pakai siwak. Biar apa? Biar tambah dia. Diwajibin. Pakai siwak tuh pegawai diwajibin. Pegawai diwajibin pakai siwak. Nabi Muhammad dorongannya apa? Hawa nafsu. Bos wajibin karyawan pakai siwak. Bagus gak? Bagus kan? Kita hawa nafsu. Memberatkan. Tapi nanti jadi kenikmatan ujung-ujungnya buat si pegawai gitu kan. Walaupun nanti setelah dikeluar dia nggak pakai lagi siwak. Paling enggak dia pernah ngerasain itu nikmat. Itu kan nikmat kan. Nabi Muhammad mikirnya lebih lagi. Kalau Nabi Muhammad bilang, ini pengen pakai siwak biar semuanya wajib. Akhirnya kita kan jadi nikmat kan. Dipaksa satu hawa nafsu kita biar menikmati apa yang Allah mestinya sampai itu kenikmatan. Tapi Nabi Muhammad nggak begitu. Kenapa? Mengapa Nabi Muhammad tidak seperti itu? Rahmatul ummah. Dia tahu nanti ada umatnya yang takutnya ntar ada umat yang nggak sampai, yang nggak Allah kasih itu nikmat. Akhirnya dia terbebani. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang dia tidak menghormati apa yang Allah wajibin dari mengerjakan siwak. Akhirnya melihatnya kepada kekurangan umat. Tuh. Bukan kelebihan. Kurangnya yang dilihat. Makanya Nabi Muhammad, ini gak perintahin nih siwak takut jadi wajib. Oh. Yang dilihat kurangnya kita. Itu tanda disayang. Enak. Sebab yang dilihat kurangnya kita. Tuh Rasulullah. Kalau bos, karyawan, bos masih ini yang lagi kan, ayo wajibin semua siwak, wajibin. Enak ya alhamdulillah punya bos begini. Gue dulu nggak ngerasain nikmatnya bersiwak. Itu nikmat kan, nikmat, bagus. Tapi Nabi Muhammad nggak melakukan itu. Kenapa? Nih bos melihat nanti lu bakal pasti dapetin kenikmatan. Tanda sayang. Tanda sayang termasuk, tapi tidak untuk semua.
Kalau ada satu yang nanti kurang ajar, nggak pakai siwak atau kelupaan, di out. Coba Pak Haji pakai siwak di itu perusahaan, nggak pakai siwak kelupaan ini, nggak bisa diwajarin. Sebab di sini wajib, nggak bisa lupa, nggak boleh keluar. Dia pak, nggak dilihat yang kurang kagak dilihat. Yang sayang itu ngelihat kurang. Nabi Muhammad ngelihat kurangnya kita. Takut akhirnya nanti yang kurang, ada hambaku satu apa dua yang kurang, akhirnya hukumnya buat semua. Tuh Nabi Muhammad sayang. Kalau disayang enak, nikmat. Ente disayang, aneh enggak, bohong. Nabi Muhammad sayang sama ente. Allah lagi. Kalau Nabi sayang sama kita sebelum kita lahir, pagi kok. Gitu. Jadi situ. Jadi intinya itu kita ngeliat tadi tuh, kita udah masuk ke lapangan dan nih ngomonginnya. Jadi intinya tuh kita ngerjain apa bahasa, jangan apa disia-siain yang kita udah bisa, udah Allah kasih mampu, Allah kasih mudah, Allah kasih di situ keinginan buat melakukannya atau rasa takut biar nggak tinggal untuk melakukannya. Intinya kemudahan buat kita melakukan itu ketaatan. Jangan sampai disia-siain, dinikmatin. Yang kita nggak mampu jangan dikerjain. Nanti Allah tambah tuh hidayah, taufik sampai kita bisa melakukan itu. Jangan disalahin tuh diri. Jangan. Disadarin. Ani nggak bisa ngelakukan ini, Ani nggak bisa ngelakukan ini, Ani cuma bisa ngelakukan ketaatan yang ini. Kenapa? Karena Ani kurang, ya Allah. Abduk Fagir, dia makin kena sampai dirinya hina, dirinya dohif, lemah, dirinya kurang, dirinya bahasanya. Ani belum bisa ngelakukan ini, Ani belum bisa ngelakukan ini, Ani belum bisa ngelakukan banyak nih yang Allah suruh, Nabi Muhammad suruh, Ani belum bisa ngelakukan. Ani baru cuma bisa ngelakukan ini doang. Itu menggambarkan apa? Kesadaran, bukan menyalahkan diri sendiri. Kalau nyalahin diri sendiri, nanti dampaknya putus asa. Oke, jangan dengerin apa bisikan dalam, jangan. Sebab kita ini bukan aulia. Kalau Nabi aulia tuh ngomong berbisik di dalam, itu dia ngelihat siapa yang ngomong. Menteleponnya dari hati. Telepon-teleponan nih, kalau kita kan hati kita nih masih hawa nafsu segede huluk, betul nggak? Hawa nafsu segede huluk, dosa segede gunung, dosa sampai segede bumi. Pada habis itu hati ngomong tak kita dengerin, aduh es krim. Dah akhirnya tapi ngomong siapa? Nafsu. CS-nya amarah, lawamah, yang bagian nyalahin diri sendiri aja disalahin. Ente sih tuh ente akhirnya apa putus asa dari rahmat Allah, malas mau ngapa-ngapain, ibadah nggak mau, ini nggak mau, udah deh nggak Allah kasih, ujungnya kan begitu. Girang dari party itu si hawa nafsu, setan dikabarin berhasil bos tuh, setannya party, hawa nafsu kita party, yang kita makan buat dia, udah malas udah berbacaan itu. Jadi intinya bahasa udah begitu. Jadi ilmunya ilmu khosyah, ilmu yang benar-benar bermanfaat buat diri kita, tambah rasa takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah tuh namanya kita dapat merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memaksakan. Apa yang kita nggak rasain ini jangan dipaksain, dinikmatin aja. Dinikmatin pasti bisa. Kalau menikmati yang kita bisa nikmatin aja udah. Sebab Allah suruh, tandanya berarti Allah memang kasih kita kemampuan di situ. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita dikasih yang kita bisa. Allah nggak paksa yang kita nggak bisa. La yukallifullahu yang kita bisa. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inna nas'aluka bi wajhillahil 'azim wa ajma'a kana rasulillahil 'azim wa nabiyyi wa salli ala maulana Muhammad dil qadril 'azim wa ala ali nabiyyil 'azim bi qadri 'azamati dzatillahil 'azim bi kulli lamhatin min nafsin
عدد ما في علم الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا وبينهم كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا نكبتا ونعما واجعله يا رب روحا لذاتنا في جميع وجوه في الدنيا وقبل الآخرة يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اخترفنا أننا أشركنا